Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada video kali ini kita akan mempelajari 5 amalan yang dianjurkan dibaca khusus saat akan tidur setiap malam. 5 amalan ini berupa 1 bacaan doa pendek, 2 bacaan istighfar dan amalan taubat, dan 1 ayat pendek serta sebuah surah pendek. 5 amalan ini adalah amalan-amalan zikir yang hendaklah selalu kita baca setiap malam sebelum tidur. Barang siapa sanggup mengamalkan 5 amalan zikir ini sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya selama dia tidur, akan mengampuni dosa-dosanya meskipun ada sebanyak butiran pasir, memberikan husnul khotimah jika dia meninggal dunia, menyelamatkannya dari siksa kubur dan neraka, serta kelak termasuk ahli surga. Barang siapa yang ingin mengetahui 5 amalan sebelum tidur ini, maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin. Para sahabat penebar hikmah meraih berkah channel, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan nasihat kepada kita agar sebelum tidur melakukan beberapa hal. Salah satunya hendaklah bertaubat kepada Allah. Beliau diantaranya berkata, ketahuilah bahwa tidur adalah seperti kematian, sedangkan bangun tidur adalah seperti bangkit dari kubur saat hari kiamat. Maka bersiaplah untuk menghadapinya dengan tidur dalam keadaan suci, dan usahakan agar wasiatmu telah tertulis di bawah bantal kepalamu. Biasakan pula tidur dalam keadaan bertaubat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada sesama muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seorang diri, hanya ditemani oleh amalmu. Maka sebelum tidur, walaupun sudah sangat mengantuk, janganlah kita meninggalkan beberapa amalan, di antaranya 2 amalan taubat yang amat hebat balasannya. Berikut 5 amalan zikir sebelum tidur yang dianjurkan diamalkan. Amalan yang pertama, membaca surah Tabarak. Ini adalah teladan dari Rasulullah. Beliau tidak tidur sebelum membaca surah agung ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Jabir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahwa Rasulullah tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah alif lam mim tanzil dan surah Tabarak. Nah, siapa yang suka membaca surah Tabarak setiap malam,
termasuk sebelum tidur, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa alam kubur. Imam Nasa'i dalam kitab Sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adzabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang surah Tabarak, "Hiya al-mani'atu, hiya al-munjiyatu, tunjihi min azabil qabri." Surah Tabarak adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Surah Tabarak juga akan membela orang yang membacanya pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan." Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah, hanya terdiri dari 30 ayat. "Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak." Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Amalan yang kedua, membaca doa sebelum tidur. Sebelum tidur dianjurkan berdoa terlebih dahulu. Di antaranya dengan membaca doa yang telah diteladankan Rasulullah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah ketika akan tidur membaca doa berikut ini, "Bismikallahumma ahya wa amut." Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Amalannya ketiga, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Membaca istighfar sebelum tidur sangatlah penting sebagai ikhtiar kita bertaubat kepada Allah, sebab kita tidak ada jaminan masih bisa bangun lagi setelah kita tertidur. Boleh jadi Allah menjemput kita saat kita sedang tertidur. Nah, jika sebelum tidur kita telah membaca istighfar, lalu Allah takdirkan kita meninggal dunia saat sedang tidur, maka amalan istighfar yang kita baca sebelum tidur akan menjadi amalan husnul khotimah, dan dosa-dosa kita telah bersih diampuni Allah sebelum kita tidur. Rasulullah sangat menganjurkan kita mengamalkan istighfar sebelum tidur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firasihi astaghfirullahal azim ila akhirih 3 marratin." Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali, "Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri wa in kanat adada waraqis syajari." Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Amalannya keempat, membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali. Orang yang suka membaca sayyidul istighfar jika meninggal dunia akan mendapatkan husnul khotimah dan akan termasuk ahli surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Sayyidina Syaddad bin Aus, Rasulullah memberikan kabar gembira bagi yang suka mengamalkan sayyidul istighfar.
Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak termasuk ahli surga. Demikian pula siapa saja yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia kelak termasuk ahli surga. Amalan yang kelima, membaca ayat kursi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala ma'aka minallahi hafizun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi, maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak akan berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Jadi sebelum tidur, walaupun sudah sangat mengantuk, mari usahakanlah membaca doa sebelum tidur 1 kali, membaca istighfar 3 kali, membaca Sayyidul Istighfar 1 kali, dan membaca ayat kursi 1 kali sebagai amalan husnul khotimah seandainya Allah menjemput kita saat kita sedang tertidur. Pertama, bacalah surah Tabarak walaupun hanya 1 kali. Kedua, bacalah doa sebelum tidur 1 kali, Bismikallahumma ahya wa amut. Yang ketiga, bacalah istighfar sebanyak 3 kali, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian bacalah Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian bacalah ayat kursi walaupun hanya 1 kali, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.